Assalamualaikum, hai aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi, berkarya dan berprestasi. Dimulai dengan belajar bareng yuk sama aku Dinda. Oke, kali ini kita masih akan membuat rangkaian tumpeng yang rumit enggak, sederhana juga enggak. Biasa aja sih, enggak lah, insya Allah jadinya bagus ya, tapi ya enggak terlalu rumit juga, tapi kece. Oke lah, jangan banyak ngomong Dinda, ntar dimarahin tuh sama netizen, ada aja yang marah-marah. Udah op. Oke, aku akan membuat desainnya seperti ini teman-teman. Maafin kalau tulisannya nggak jelas. Ini aku membutuhkan styrofoam 50 kali 60. Kesini 60, sini 50. Kemudian itu area untuk tumpeng, kemudian ini area untuk merak, dan lain-lainnya adalah area untuk lauk pauk dan juga garnish tambahan. Kemudian untuk membuatnya aku membutuhkan ini lipatan stupa. Ntar jumlahnya belum aku hitung sih lipatan stupa, mungkin aku sih akan selalu membuat antara 25 sampai 30. Dipakai nggak dipakai, biasanya aku akan membuat sebanyak itu. Niat banget ya. Lipatan stupa, kemudian ada lipatan kipas, ada lipatan leher kuda, ada lipatan bunga mawar, kemudian lipatan bunga teratai. Kemudian ini bisa di screenshot monggo, tapi aku sih fleksibel, nggak harus seperti ini. Styrofoamnya aku membutuhkan yang persegi panjang jumlah 3 dengan ukuran panjang, lebar, dan tebalnya atau tingginya itu 30 kali 7,5 kali 2 cm. Jadi ketebalannya 2,5 ya, 2 cm ya. Anggap aja itu tinggi. Nah, kemudian aku juga membutuhkan styrofoam bentuknya segitiga dengan ukuran 20 kali 25 kali 30. Kemudian styrofoam yang ini kotak, ukurannya 30 kali 20 gitu deh. Terus kita akan membuat lipatan-lipatannya. Sekarang yuk, monggo. Berikutnya kita membuat lipatan-lipatan teman-teman. Yang pertama lipatan stupa. Bagian intinya dulu kita buat. Bagian intinya bentuknya lipatan kuku jari tangan. Seperti ini, pastikan ujungnya runcing. Kemudian tinggal digulung aja seperti ini. Lalu kita rapikan dengan mengguntingnya. Kemudian kalau mau ditancapkan, kita langsung pasangkan saja tusuk sate kalau memang mau ditancapkan ke styrofoam. Tapi kalau mau teman-teman nggak ini nancepin, nggak usah pakai tusuk sate, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita straples biar nggak miying-miying, nggak miring-miring. Kemudian layer berikutnya seperti ini, kita pasangkan di tengah, kemudian lipat diagonal. Oke, kemudian lipat ke tengah, kita tekan, harusnya bisa langsung dilipat ke kanan ya kalau biasanya, tapi karena biar rapi, mau aku gini dulu, straples dulu, baru deh ya dilipat ke kanan, bagian sini lurus dengan garis tengah. Demikian juga dengan sebelah kiri, kita lipat ke tengah. Harusnya bisa langsung lipat ke kiri, tapi mau aku staples dulu biar kuat. Oke. Kenapa Dinda? Aduh, kemudian kita pasangkan yang ketiga. Nah, naik ke atas, ininya terekspos nggih. Oke, kemudian kita lipat diagonal, kemudian lipat ke tengah. Seharusnya bisa langsung gini nih, tapi apa? Mau aku staples dulu biar kuat dan rapi, baru dilipat ke kanan. Straplesnya ketutupan dong. Kemudian bagian kiri juga dilipat diagonal, kemudian lipat ke tengah. Tapi mau aku staples dulu nih sebelum dilipat ke kiri ya, biar nggak mijing-mijing, nggak meyek-meyek. Kemudian baru lipat ke kiri, jadi deh. Teman-teman bisa merapikannya dengan menggunting bagian bawah seperti ini. Kemudian nanti bagian bawah juga bisa di staples. Dinda kok banyak staplesnya? Gak masalah, soalnya nanti peletakan lipatan stupa biasanya akan aku pasang di tepian, nggak terlalu dekat dengan aneka macam lauk pauknya. Oke, seperti ini tinggal dirapikan gitu teman-teman. Gimana caranya? Tadi straplesnya jangan sampai kelihatan. Oke ya. Oke, gini lah ya. Atau tadi agak naik ke sini terus nanti dilipat ke kiri. Oke.
pasang ke sini, tapi ini nanti nggak akan terlihat kok bagian sininya. Waduh, cari pembelaan Dinda. Oke ya, kemudian mau bikin lipatan kipas. Lipatan kipas ada 4 macam yang sudah aku kasih tahu di salah satu video di playlist. Ini salah satunya nih ya. Kita membutuhkan daun dengan perbandingan 1:2, 1:2 seperti ini. Kemudian kita lipat ke depan. Kemudian kita bikin garis tengahnya agar nanti rapi. Dinda ngomong rapi-rapi terus, emangnya Dinda kalau bikin rapi? Kadang-kadang. Kadang-kadang enggak. Kemudian kita lipat ke kiri, membentuk ke tengah ya. Lipat ke tengah seperti ini. Nah, ini lihatin teman-teman. Kita tekanin sampai ke sini, ini sampai ke bawah. Kemudian jempolnya kita mainkan untuk membuat lipatan miring. Kalau bisa miringnya seperti ini nih. Oke ya. Kemudian satu jari kita buat sebagai jarak. Kemudian jempolnya kita mainkan. Yang bagian bawah tidak sejajar ke sini tapi ke sini. Titik ini. Oke ya. Nah, paham kan? Gampang dong. Satu jari sebagai jarak. Kemudian jempolnya kita mainkan. Lipat ke titik ini. Oke. Begitu teman-teman. Dan sini kalau bisa lurus nih, bagian sini lurus dengan bagian bawah ini. Nanti ini tinggal kita rapikan. Nah, kemudian bagian kiri juga sama, lipat ke tengah. Kemudian kita lipat titik ini, kita tekan titik yang ini. Kemudian bagian sini lurus. Oke ya. Kemudian jempolnya kita mainkan untuk membuat lipatan seperti ini. Nah, oke, ke titik yang satu ini. Kemudian jari kita tekan jari kita gunakan untuk menekan, untuk membuat jarak. Kemudian jempol kita mainkan membuat lipatan menuju satu titik ini, tengah. Kemudian satu kali lagi. Nah, seperti ini, gampang banget. Sebentar. Gampang banget ya. Jadi deh, kemudian kita strapless. Nih, teman-teman nggak harus ini bagian depan ya. Kalau misalnya, oh ternyata sebelah sini lebih rapi, atau yang mana yang paling rapi nih? Boleh ini yang paling rapi atau yang sini. Oke. Kemudian kita strapless. Strapless di tengah. Kemudian kita gunting. Kita rapikan ya. Oke, kanan kirinya rapi. Kemudian kalau akan membuat lagi, usahakan kelebarannya sama. Lebarnya sama, sudutnya diusahakan sama. Jadi nanti bentukannya bagus. Jangan lebih besar atau kecil. Atau kalau mau digabungkan besar kecil tapi kayak konsisten. Makatan? Kemudian lipatan berikutnya lipatan leher kuda. Dengan cara membuat garis tengah. Oke, kemudian kita lipat ke tengah. Bagian yang kiri juga sama, kita lipat ke tengah. Kemudian kita gatukkan, tangkupkan bahasa Indonesianya Dinda. Oke, tangkupkan. Kemudian kita lipat ke depan. Kemudian ini juga bagian belakang sama menyesuaikan seperti ini. Kemudian yang depan bagian sini kita lipat ke depan seperti ini. Yang ini juga ikut deh tapi ke arah kebalikannya. Jadi deh. Nah, kalau mau di strapless jangan terlalu ke depan, jangan terlalu belakang. Karena nanti menyusunnya yang bagian belakang itu akan mencaplok bagian sini. Atau kalau mau digabungkan di sini, bagian belakang dimasukkan ke sini. Oke, jadi kalau mau strapless, di straplessnya di tengah. Begini, kemudian kita rapikan. Nah, begini deh. Kemudian lipatan berikutnya adalah lipatan mawar. Mawar. Si mawar. Kita buat lipatan seperti ini sama dengan lipatan leher kuda. Kayaknya ya, sama ya? Iya ya, hampir sama awalannya. Kemudian bagian tengah kita lipat ke tengah sini.
ayah suara. Kemudian bagian kiri kita lipat ke tengah seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian sebenarnya ke sana juga boleh tapi nanti nggak rapi. Karena nanti akan terbuka. Kalau ke sini kan tertutup ya. Kemudian kita lipat ke depan. Begitupun sebelahnya. Jadi deh seperti ini. Teman-teman boleh merangkainya, kalau misalnya bikin 5, bisa merangkainya atasnya lurus atau atasnya mau naik atau atasnya lebih turun lagi dengan cara menyelipkan bagian belakangnya ke sini. Oke, baru kemudian di strapless. Kemudian lipatan bunga teratai. Lipatan bunga teratai dengan membuat segitiga dasar lebih dulu. Kalau ngomongnya cepat suka kayak gini ya, aneh. Kemudian seperti ini. Nah, posisi seperti ini bisa saja langsung ditekuk. Tapi perpaduan warnanya kurang cantik. Bolehlah. Tapi kalau misalnya seperti ini akan lebih bagus teman-teman. Dengan warna yang sama-sama mengkilat. Kita lipat seperti ini. Kemudian yang bagian depan lipat ke sini, bagian belakang lipat ke sono. Jadi deh lipatan bunga teratai. Biasanya lipatan bunga teratai 3 dijadikan 1. Itu nanti di strapless dengan strapless yang besar. Karena kalau pakai strapless yang kecil dengan 3 bunga seperti ini akan nggak bisa, akan sulit. Bisa tapi nggak nandes banget. Jadi lebih bahaya kalau digunakan untuk hiasan tumpang. Takutnya lepas gitu loh. Kalau misalnya pakai strapless yang besar, kekuatannya lebih besar, jadi lebih tajam atau nandes, lebih ngeket mengikat ya. Oke, kalau satu-satu nggak apa-apa. Tapi kalau 3 jadiin 1, usahakan pakai strapless yang besar. Nah, jadi kan kalau ini aman nih, kan? Gitu. Oke, kita rangkai semuanya teman-teman. Yes. Berikutnya styrofoam yang persegi panjang, yang masing-masing ukurannya tuh ketebalan 2, kemudian panjangnya sekitar 30 cm, terus kemudian lebarnya ini 7,5 atau kurang dari itu, menyesuaikan nanti tempatnya. Ini akan aku bungkus dengan daun pisang dengan cara membungkus seperti kado. Nah, nanti lebih aman ya teman-teman menggunakan double tip. Itu lebih aman. Tapi kalau misalnya nggak ada Dinda, oke deh. Pakai tusuk gigi ya teman-teman ya. Kemudian yang persegi panjang ukuran 20 x 25 atau 25 x 30, bisa pilih salah satu, bukan dua-duanya. Pilih salah satu, itu juga akan dibungkus dengan daun pisang sama. Kalau aku pakainya ukuran berapa? 20 x 25. Ya kan, mantap. Berikutnya akan aku pasangkan lipatan bunga teratai dari belakang seperti ini menggunakan tusuk gigi teman-teman sampai menancap ke sini ke styrofoamnya. Oke, kalau teman-teman boleh dikreasikan yang lain seperti ini juga boleh dengan tusuk gigi juga, tapi ke tusuk giginya jangan sampai terlihatan bagian dalam sini. Nah, model kayak gini juga bagus. Nanti kalau misalnya dijeret-jeret juga bagus. Oke, nggih. Nah, kemudian untuk lipatan styrofoam yang ukuran 20 x 25, nanti akan aku pasangkan lipatan kipas mengelilingi styrofoamnya. Oke, nanti dilihat aja nggih. Oke teman-teman, kemudian tinggal kita pasangkan saja ininya dengan menggunakan tusuk gigi mengitari styrofoam. Ketebalan styrofoamnya 2 cm, kemudian aku pakai ukuran yang 20 x 25 cm yang sudah dialasin daun pisang dan dirapikan seperti ini. Oke, tinggal pasang aja semuanya mengeliling ya dengan tusuk gigi. Berikutnya, untuk membungkus segitiga yang berukuran 20 x 25 x 30, aku menggunakan anyaman teman-teman, dan gampang banget seperti ini, anak TK juga bisa ya. Tapi untuk bagian tepiannya, nanti akan aku strapless lebih dulu biar nggak goyang-goyang ininya kan, jadi rapi. Ininya di strapless nih kan. Kemudian juga sebelah sini juga di strapless, tapi sininya ya, bagian tepiannya. Oke, kita menganyam. Oke, sebelum aku membuat merak dari wortel, kayaknya harus diskesa dulu biar gampang. Maksudnya ada bayangannya gitu loh. Pertama aku bikin paruh dulu. Seperti ini ya, paruhnya panjang kan, agak panjang gitu ya. Terus kepalanya. Oke, kemudian lehernya. Seperti ini kan.
kemudian badannya, sayapnya. Nah, ekornya itu yang dipercantik banget nantinya. Ini kok seperti angsa, Dinda? Ya, nanti dipercantiknya pada ekornya deh. Nah, kemudian di atas kepalanya ini ada mahkota seperti ini. Kemudian ininya seperti ada eyeshadow di bagian matanya. Kayak gini ya. Cuma kalau bikin yang kayak gini, tanganku belum bisa untuk memahat yang ini nih, wortel untuk sampai seperti ini tuh kan, aduh, tanganku nggak kuat deh kayaknya. Kayaknya harus yang bentuk kartun aja deh ya. Apa namanya, merak via kartun, ala kartun kok via kartun. Caranya gimana, Dinda? Dibikin gampang aja, ondol-ondol untuk kepalanya, kemudian ditambah paruh. Kemudian kalau bikin kayak gini harus pakai apa ya? Gini aja wis, sama-sama pakai wortel dibikin kayak gini. Kemudian mahat wortel. Jadi nanti ini lepasan nih. Mahat wortelnya gini aja. Nah, biar nggak terlalu rumit. Nanti ini dipisah lagi. Ini pakai ujung wortel aja nanti. Nah, nanti cari pangkal wortel yang seperti ini, bulatan. Udah, nanti dipasangin sayap, ekor atas, kemudian nanti akan diberi ekor bawahnya. Gitu aja ya. Jemariku masih belum fit banget, apalagi untuk tangan kiriku coy. Jadi untuk menahannya tuh, menahan saat memahatnya itu kurang kuat tanganku untuk melakukan banyak hal. Nah, ini yang cantiknya sih cantik, nanti insya Allah kalau aku udah sembuh deh ya. Ini kalau ini dulu wis ya, tapi kayaknya jadinya cantik deh, lumayan sih. Oke, kayaknya ini cukup banget untuk jadi leher, kepala, kemudian paruh dan juga badan. Nanti ini nggak usah diapa-apain, ini udah bentuk banget nih untuk leher kan. Tinggal dipotong, tinggal dirapikkan sedikit, kemudian ini badannya dipotong. Nanti tinggal dibentuk agak oval, diletakkan ke sini. Terus ini kalau kepalanya kayaknya nanti nyari yang lebih gede diameternya, tinggal dibikin seperti telur puyuh ya kan. Nah, itu gampang banget, tinggal disisir satu persatu. Oke, nyari agak gedean sebentar ya. Oke teman-teman, lanjut malam ini. Tadi siang aku syutingnya, kemudian aku harus pergi keluar dan lanjut malam ini nggih. Jadi aku nggak terlalu kerja keras teman-teman untuk membentuk merak versi kartun. Versi kartun mana nggak tahu deh. Pokoknya bukan yang naturalis ya. Nah, ini untuk lehernya aja kan emang udah terbentuk manis seperti ini dari wortel aslinya. Aku hanya memotongnya, kemudian dikupas sedikit tipis aja. Untuk bagian kepala itu juga aku ambil dari ujung dari wortel, hanya dibentuk seperti ini saja nih, seperti telur puyuh. Demikian juga dengan paruhnya, sederhana banget. Kemudian badannya dari pangkal wortel, udah disatuin pakai tusuk gigi. Nah, kemudian untuk atasnya kan harus ada yang ini, nggak harus sih. Aslinya itu kan kalau merak itu yang ini plekunteng gitu kan. Nah, kalau dibikin kan kayak gimana cara bikinnya? Ya udah aku bikin kayak gini aja seperti mahkota. Kemudian aku membutuhkan irisan wortel yang miring atau menyerong seperti mau bikin capcay. Nah, terus kemudian ininya aku gunting nih. Jadi bentuknya seperti ini. Nih, ya kan, ini dibuang bagian tengah, sela-selanya ini dibuang. Kemudian ketimunnya nggak terlalu endut, ini ketimun yang langsing-langsing yang buat lalapan pecel lele gitu ya, dipotong menyerong seperti ini. Terus nanti wortelnya diletakkan di atas ketimun. Kemudian untuk variasi nanti aku mau kasih merah-merah dari biji kemuning. Nah, kalau teman-teman nggak ada, bolehlah pakai lobak yang dipotong kecil-kecil atau dibentuk lingkaran kecil-kecil, nanti ditaruh di atasnya wortel. Jadi ini ketimun, kemudian wortel di atasnya, kemudian baru ada aksen kecil aja. Tapi kalau ini nggak ada pun tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti kayaknya aku mau pakai biji kemuning. Oke, kita bikin ini dulu, gampang banget. Nanti tinggal ini dibelah. Kemudian ini wortel di slice dulu sedikit tipis, kemudian dibentuk seperti itu. Oke, bisa diterima ya? Oke, Dinda.
Seperti ini teman-teman. Jadi aku membuat yang ini nih, seperti yang tadi aku bilang. Ini untuk sayap, kemudian ekor, sayap, dan juga ekor yang nantinya panjang. Jadi aku akan membuat seperti ini banyak. Nanti tinggal disusun nih seperti ini. Beberapa, ya banyak lah ya. Di bawahnya ketimun, kemudian wortel, kemudian aku ini menggunakan biji kemuning. Teman-teman boleh menggantinya dengan apa saja, atau tidak pakai juga nggak apa-apa. Nah ini seperti ini, nanti tinggal ditancapkan menggunakan bawahnya styrofoam yang sudah dialasi daun pisang gitu. Nanti tinggal dikasih mata aja. Oke nggih, tunggu berikutnya. Untuk sayur putihnya aku mau bikin bunga wijaya kusuma. Nah bisa saja teman-teman kita menggunakan yang ini, langsung dicrok kayak gitu kan, itu lebih cepat, lebih mudah. Tapi kalau aku lebih suka menggunakan gunting saja dan lebih tertata satu persatu. Seperti ini aja sih, cuma ini ini bentuk miring, kemudian bagian sininya untuk dihilangkan bisa dicabut, atau dicabutnya nanti di akhiran. Nah kemudian kita gunting lagi seperti ini teman-teman. Kemudian membuat ini lagi untuk dicabut, jadi seperti segitiga. Nah kita buat lagi seperti ini, miring. Kemudian kita gunting lagi sedikit menyudut seperti ini untuk dicabut. Jadi seperti itu terus untuk tiap helai dari daun sawinya. Nah seperti ini nanti kita rendam pakai air putih biasa. Nah untuk bagian yang seperti ini banyak yang pakai, tapi ada juga yang menghilangkan bagian ini karena kadang-kadang bikin gak rapi teman-teman. Nah kalau ini dihilangkan malah lebih rapi. Kita bikin lagi seperti segitiga seperti ini, kemudian bagian yang kedua untuk dicabut. Teman-teman bisa membentuk segitiga, asal segitiga saja, atau mau dibikin pelengkung cantik. Nah seperti ini juga bisa nih, seperti ini juga bisa nggih, mau yang mana. Kalau aku mungkin segitiga sih biasa dulu. Nah ini tinggal dipotong lagi menyudut, kemudian bagian tepinya kita hilangkan seperti ini terus teman-teman. Nanti baru direndam dengan air putih. Oke nggih. Berikutnya aku mau bikin rangkaian kecil, tapi di dalam rangkaian yang akan aku buat rangkaian besar itu, tapi ada rangkaian kecilnya. Yang pertama aku mau nyiapkan segitiga dasar yang akan aku buat menjadi lipatan kuku Garuda isi. Lipatan kuku Garuda isi seperti ini teman-teman. Ini kan segitiga dasar ya. Kemudian kita lipat tengahnya, pastikan ujungnya meruncing. Oke, kemudian kita lipat ke samping seperti ini. Bagian sini mengikuti sejajar. Kemudian kita lipat ke arah kebalikannya. Ini pendek banget daunnya Dinda. Ya butuhnya yang kecil ini ya. Lagi butuh yang kecil-kecil. Kemudian kita selepes aja. Lebih cantik yang mana nih, bagian sini apa sini? Oh iya, tetap harus sini nih. Nanti tinggal dirapikan teman-teman. Aku hanya butuh sekitar 10 deh kayaknya. Kemudian akan aku buat garnish dari wortel yang akan aku bentuk sederhana saja seperti ini ujungnya. Nanti tinggal dipotes. Oke. Ini aku butuh yang ukuran kecil dan ukuran besar dengan cara yang sama seperti ini. Nanti tinggal dipotek. Oke, seperti ini. Demikian juga dengan yang besar, tapi nggak bisa aku peragakan. Tanganku udah sakit banget, nanti minta tolong suami dengan cara yang sama seperti ini. Kenapa Din? Iya, masih lemah. Kemudian yang ini ketimunnya juga sama teman-teman. Nanti tinggal disusul wortel besar, kemudian ketimun, baru wortel yang kecilnya. Nanti aku minta tolong suami itu yang wortel besarnya, nggak kuat tanganku. Curhat.
Ya namanya harus hati-hati nggih. Udah pernah kena serangan TAA, stroke-nya. Jadi harus hati-hati. Seperti ini tinggal dipotek nggih. Oke. Nah, nanti yang ini yang besar, yang bentuknya sama seperti ini, nanti di bawah, paling bawah, kemudian ini masuk, kemudian ini di atasnya. Nanti disusun, kemudian ditancapkan ke styrofoam, kemudian akan dikelilingin ini. Twing 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 kayak gitu. Oke ya, lanjut. Kemudian selain dengan wortel, ketimun yang aku bikin ini juga nanti akan aku pertemukan dengan tomat yang mau aku bikin menjadi bentuk mawar. Gampang banget caranya teman-teman. Hanya mengandalkan kulitnya saja. Terus. Ini ngepas tomatnya jangan sampai putus. Nanti tinggal di kuel-kuel aja. Udah sering ya aku yang seperti ini ya, tapi kalau misalnya nggak diliatin di video ini nanti barangkali ada yang nggak tahu. Oke, bagusnya sih ini kalau tomatnya besar ya. Ini dapatnya tomat kecil nggak apa-apa. Itu timunnya juga nggak terlalu besar. Oh ya, timunnya direndam dulu ya teman-teman. Timunnya direndam nanti biar mekar. Baru ini nanti diletakkan di dalam ketimunnya. Sama seperti tadi yang untuk wortel. Oke, seperti ini. Satu aja nanti paling akan aku letakkan di depan, di bagian depan. Kemudian ini dari ujung sini, boleh dari ujung manapun sebenarnya, tapi aku lebih suka dari sini. Mau digulung cepat apa pelan? Tapi karena ini kecil, pelan-pelan aja nih. Ini kan kelebarannya kecil banget. Jadi seperti ini, seperti bunga mawar. Nanti tinggal diletakkan di dalam timunnya. Tapi nanti timunnya mau direndam dulu ya. Nanti ini juga ditata lagi biar tambah cantik. Oke. Tada, jadi deh. Tuh kan, Masya Allah. Jadi juga, Alhamdulillah. Dan gimana? Cantik dong penampakannya? Yuk, lihat yuk. Dari dekat, Masya Allah. Mau geser kanan? Boleh. Ke kiri dulu? Boleh. Pojokan aja, pojokan. Wih, ada yang ngintip. Keren nggak? Oke, kita bahas satu persatu? Boleh. Oke, yang sebelah kiri ada garnish dari sawi putih. Dasarnya itu loh, anyaman dari daun pisang. Bawahnya ada telur-telur. Kemudian bagian kanan dari anyaman ada lipatan stupa. Kemudian lipatan bunga mawar. Nah, pojokan itu loh, lipatan bunga mawar yang dirangkai 5 jadiin 1, 4 jadiin 1, kemudian tarung posisinya, kemudian sebelah sana posisi membelakangi. Oke, kemudian pojokan itu ada lipatan stupa lagi. Lipatan stupa, kemudian ada lipatan segitiga dasar. Lipatan-lipatan ini disematkan dengan tusuk gigi. Oke, kemudian ada bunga aster pom-pom warna peach ya. Keren kan? Cakep banget. Itu sebenarnya ada ornamennya, cuma memang nggak terlalu kelihatan. Tadi ya cara membuatnya ya. Oke lah. Kemudian ada lipatan stupa lagi, ini bagian kanan. Kemudian sebelah kiri, di sebelah anyaman, di depannya itu ada lipatan stupa yang menjulang itu loh. Kemudian yang ini aku suka banget. Ini lipatan kipas. Dari 4 variasi lipatan kipas, aku paling suka yang ini. Suka bener. Kemudian ada apa lagi, Dinda? Bagian depan ada lipatan bunga teratai.
disematkan dengan tusuk gigi. Kemudian paling bawah itu ada lipatan leher kuda. Rapi banget kalau leher kuda itu. Tuh kan? Antri leher kuda. Oke, ini ada garnish dari tomat kombinasi dengan ketimun. Kemudian ciluk bak. Ada garnish bentuknya burung merak. Badannya, kepala, paruh, dan juga mahkota serta sayap terbuat dari wortel. Kemudian ekornya kombinasi antara ketimun, wortel, dan aku tancapkan biji dari bunga kemuning. Kalau nggak ada gimana Dinda? Boleh diganti dengan buah lobak yang diwarnai hitam atau merah. Cantik nggak? Oke, cantik ya? Bagian ini khusus untuk bagian garnish. Jadi kalau ada yang tajam-tajam nggak masalah karena jauh dari lauk pauk. Tapi diusahakan aman, tetap aman. Oke. Gimana teman-teman? Suka? Oh iya, aneka macam lauk pauk, sambal goreng kentang, ayam, udang, sayur mayur, perkedel, kemudian tempe orek, telur, semuanya aku bikin dari tepung dicampur lem putih. Jadi artifisial. Palsu. Karena aku gunakan untuk presentasi aja. Gimana teman-teman, suka? Ada manfaatnya? Menginspirasi? Kalau memang suka dan ada manfaatnya, bantu dengan like, comment, share, and subscribe. Aku Dinda, thank you banget udah nonton video aku. Assalamualaikum. Dadah. Bye-bye. Bye. Dadah. Mbak. Cilik. Udah malam Dinda. Main sama siapa sih?